Salam, perkenalkan, saya Nela Aginta Pinam, mahasiswi Magister Manajemen Konsentrasi Pemasaran di Universitas Mercubuana. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait topik Integrating Marketing Communications to Build Brand Equity dalam mata kuliah Product dan Brand Management. Dengan dosen pengampu, Dr. Ibu Ririn Wulandari, SEMM. Integrating Marketing Communications to Build Brand Equity, yaitu menggabungkan atau menyatukan komunikasi pemasaran untuk membangun ekuitas merek sebagai salah satu tujuan penting. Hal ini dilakukan karena lingkungan media yang sudah berubah cukup dramatis. Jadi, mengapa perlu integrasi dalam marketing communications? Jika kita lihat perkembangan internet dan media online, terjadi perubahan yang sangat signifikan atau cepat. Yang awalnya dari 1969 itu masih berupa ARPANET, dengan sekarang sudah masuk ke internet, bahkan dari kecepatan internet saja sekarang sudah masuk ke dalam 5G, tidak 4G lagi. Hal lain yang bisa membuktikan bahwa kita perlu integrasi marketing communication yaitu dengan the marketing evolution, yang dimana pada awalnya itu marketing 1.0 sampai sekarang masuk ke dalam marketing 5.0, yaitu marketing in digital world, yang dimana dengan menambahkan next teknologi dan juga new customer experience. Dengan berkembangnya terus marketing dalam dunia marketing membuktikan bahwa perlunya integrasi marketing communications yang mengikuti perkembangan zaman. Integrating marketing communications yaitu sarana yang digunakan untuk membangun dialog dan hubungan dengan konsumen yang memungkinkan marketer atau sebuah perusahaan untuk dapat menginformasikan, membujuk, memberikan insentif, dan mengingatkan konsumen secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga dapat meningkatkan ekuitas merek dengan membangun ingatan yang kuat dan juga yang disukai oleh konsumen. Dalam Information Processing Model of Communications, ada 6 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu exposure. Seseorang atau dalam kata lain kita sebut konsumen, yaitu harus melihat ataupun mendengar. Selanjutnya ada attention, seseorang harus memperhatikan komunikasi apa yang kita berikan. Selanjutnya ada comprehension, yaitu seseorang harus memahami pesan yang dikomunikasikan. Selanjutnya ada yielding, yaitu seseorang harus menanggapi dengan baik pesan yang dikomunikasikan. Dan yang kelima ada intention, yaitu seseorang harus berniat atau merencanakan sebuah tindakan dengan cara komunikasi atau pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya ada behavior, yang dimana harapannya itu konsumen ataupun lawan bicara komunikasi kita itu melakukan tindakan atau bertindak apa yang sesuai yang ingin kita arahkan gitu, kita informasikan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana iklan itu dikatakan ideal. Jadi konsumen yang tepat itu dihadapkan pada pesan, tempat, dan waktu yang tepat. Iklan yang bersifat kreatif sehingga membuat konsumen untuk memperhatikan dan memberikan pemahaman terhadap konsumen tentang merek tertentu. Sehingga setelah kita memberikan iklan yang tepat pada waktu yang tepat dan konsumen memperhatikan dan memahami apa maksud pesan iklan tersebut, sehingga konsumen termotivasi untuk mempertimbangkan dalam melakukan proses pembelian. For marketing communication options, di sini ada 4 cara komunikasi marketing itu. Yang pertama melalui advertising promotions, yang kedua interactive marketing, yang ketiga event and experiences, yang keempat mobile marketing. Dalam advertising and promotions atau iklan dan promosi ini, periklanan adalah segala bentuk prestasi dan promosi non-personal yang dibayar dari ide, barang atau jasa oleh perusahaan atau sponsor tertentu. Contohnya itu ada broadcast. Broadcast mungkin secara konvensional yang sering kita lihat yaitu dalam iklan-iklan di TV.
ada materi promosi atau yang dicetak. Mungkin di sini yang sering kita lihat seperti brosur, katalog, ataupun kupon, pamflet, dan banyak hal yang berupa bidang-bidang percetakan, yang berupa barang-barang percetakan. Lalu ada internet, kita lihat di website, terus mungkin search engine yang di internet atau Google dan lain hal, dan berbagai dan hal lainnya. Dan juga ada outdoor. Di outdoor mungkin kita lihat ada baliho-baliho. Mungkin salah satu contohnya di sini yang waktu itu lumayan diperbincangkan, yaitu salah satu penampilan atau iklan yang dilakukan di uh, New York Times Square. Selanjutnya, interaktif marketing. Konsumen terlibat langsung dan dapat berinteraksi atau berkomunikasi secara dua arah, sehingga memungkinkan konsumen terhubung langsung dengan marketer atau perusahaan. Contohnya di sini ada survei, ada video interaktif, dan AR. Yang ini saya sedikit lebih jelaskan. Contohnya itu terhadap AR, ya, AR, yang mungkin sekarang sudah banyak merek-merek masuk ke dalam materi marketing communication menggunakan AR. Contohnya di sini ada produk Maybelline yang kita tahu sekarang mengeluarkan sebuah tester yang mungkin konvensional dulu kita harus tester sebuah produk kosmetik itu, contohnya lipstick itu harus kita datang, kita coba testernya, tapi sekarang bisa menggunakan handphone saja, yaitu menggunakan bantuan kamera, dan di mana saat kita ingin mengetahui warna apa, lipstick apa yang cocok dengan kita, kita bisa hanya dengan tekan dan langsung ter-apply di muka kita gitu. Contohnya di bibir kita kalau lipstick. Jadi seperti mungkin kalau kita bermain Instagram, seperti efek yang muncul di dalam layar. Berikut salah satu interaktif marketing. Mungkin contoh lain terkait dengan cat pada interior rumah juga sekarang sudah banyak yang menggunakan bantuan AR ini. Selanjutnya, event dan experiences. Event marketing adalah sebuah pemasaran pada sebuah acara yang biasanya berkaitan dengan olahraga, seni, hiburan, dan lainnya. Sponsor acara menyediakan berbagai jenis pilihan komunikasi bagi pasar dengan menjadi bagian dari momen khusus dan relevan secara pribadi, sehingga sponsor dapat memperdalam hubungan. Fungsinya untuk meningkatkan kesadaran akan nama perusahaan dan memperkuat persepsi konsumen. Contohnya seperti Coca-Cola. Dan juga mungkin yang sering kita lihat di acara-acara olahraga, banyak brand-brand masuk seperti Polo ini, dan banyak contoh lainnya. Nah, selanjutnya ke mobile marketing. Karena peningkatan penggunaan gawai pada konsumen, salah satu mobile marketing merupakan menggunakan smartphone menjadi sangat menjanjikan. Contohnya iklan dalam aplikasi ataupun notifikasi promo. Di sini saya menampilkan beberapa gambar-gambar. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada beberapa ataupun hampir semua aplikasi yang saya tampilkan sini ada di dalam gadget kalian. Selain itu, yang sekarang banyak digaungi yaitu pada salah satu contohnya ini ada sebuah podcast di dalam channel YouTube, di mana dalam podcastnya ini secara tidak langsung mereka melakukan melakukan marketing communication di dalam video mereka. Contohnya di sini ada Tokopedia, Lemon Mineral, ada Secepat. Yang ini banyak sekarang dilakukan pada merek-merek tertentu gitu. Sudah banyak masuk ke arah mobile marketing. Oke, selanjutnya sedikit informasi mengapa mobile marketing ini salah satu sekarang banyak digaungkan atau dipakai, yaitu karena jika kita lihat dari pada data Januari 2020, daily time spent with media atau waktu kita dalam menggunakan media itu sekitar 7 jam 59 menit
untuk penggunaan internet, sedangkan untuk sosial media itu 3 jam 26 menit. Dengan adanya COVID masuk ke Indonesia pun, hal ini banyak mungkin di 2022 ini sudah using di internet kita tuh mungkin kita sudah makin tinggi waktunya, mungkin sekitar lebih dari 8 jam gitu. Di luar itu kalau kita kerucutkan lagi kepada aplikasi yang digunakan, yang paling banyak digunakan di Indonesia yaitu ini menggunakan data di tahun 2021, Januari 2021, yaitu penggunaan chat aplikasi ataupun messengers sebesar 96,5%. Selanjutnya ada social network aplikasi, ada entertainment, dan video apps. Ada tiga aplikasi ini yang sering digunakan. Sehingga balik lagi ke marketing mobile tadi, jadi tidak hanya dalam dunia memang kita ingin mempromosikan sesuatu, tapi dalam entertainment kita ingin mencari sesuatu yang ingin kita hiburan buat kita, di situ pun bisa menjadi salah satu peluang ataupun salah satu tempat untuk melakukan media promosi, media marketing communication ini. Kayak gitu, oke? Okay? Selanjutnya, developing IMC program. Jadi kita melakukan pengembangan juga ya dalam integrated marketing communication ini, yaitu mencampur cara komunikasi yang ada dengan memperhatikan efektivitas dan biaya. Selanjutnya, setiap komunikasi mempunyai kekuatan yang berbeda-beda dan melakukan menganalisa hasil dari percampuran beberapa jenis komunikasi yang ada sehingga mendapatkan formula IMC itu yang optimal. Jadi setiap produk pun punya, nggak semua produk bisa masuk ke dalam media promosi itu saja gitu. Jadi harus dikombin sehingga mendapatkan IMC yang optimal. Setelah kita melakukan developing, kita juga melakukan evaluasi. Poin-poin yang diperhatikan yang pertama ada coverage, yaitu pun cakupan atau target audience. Apakah benar yang kita lontarkan promosinya itu bisa diserap oleh banyak audiens. Selanjutnya ada cost, biaya yang dikeluarkan, ada kontribusi, efek kolektif pada ekuitas merek, yang dimana meningkatkan kedalaman dan keluasan kesadaran, dan meningkatkan kekuatan. Selanjutnya ada commonality, kesamaan atau sejauh mana informasi disampaikan, ada complementarity, saling melengkapi, dan ada versatility, yaitu keserbagunaan sejauh mana informasi yang terkandung dalam pilihan komunikasi bekerja dengan berbagai jenis konsumen. Selanjutnya, dalam marketing communications, kita tuh harus bagaimana? Yang pertama, be analytical. Gunakan kerangka kerja, perilaku konsumen, dan pengambilan keputusan untuk mengembangkan program komunikasi yang ada. Lalu, be curious. Jadi kita harus kepo gitu, be curious itu harus kepo pada kebutuhan atau keinginan konsumen. Be single-minded, fokus kepada target pasar. Kalau kita sudah menentukan target pasar kita fokus kepada keinginan konsumen kita tersebut. Be integrative, perkuat pesan melalui konsistensi dan kegunaan fungsi. Selanjutnya ada be creative. Sekali lagi ada be creative, harus kreatif mengikuti zaman apa yang sedang banyak diperbincangkan sehingga memberikan pesan dengan cara yang unik. Be observant, tetap berhati-hati terhadap persaingan pelanggan, channel member, dan karyawan. Dan yang terakhir, be patient, ambil pandangan jangka panjang tentang efektivitas komunikasi untuk membangun ekuitas merek. Karena membangun sebuah ekuitas merek itu tidak hanya seperti kita membangun candi sehari, semalam itu sudah langsung jadi. Ini sesuatu yang harus dilakukan secara konsisten dan selalu dikembangkan, dievaluasi hingga mencapai sebuah ekuitas merek itu bisa yang kita targetkan bisa tercapai. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan dan banyak juga yang saya dapatkan dalam internet. Mungkin sekian presentasi saya terkait dengan integrated marketing communication to build equity. Atas perhatiannya, dan jika ada pertanyaan bisa
sampaikan dalam kolom ataupun saat nanti kita akan ada tanya jawab. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam dan terima kasih.